Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Fadilah. Saat ini saya akan mempresentasikan jawaban ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Untuk dosen pengampunya sendiri oleh Bapak Wijanarko Agus Wibowo. Oke. Peserta UTS-nya saya sendiri, Ummul Fadilah, dengan nomor 112-11717. Untuk yang pertama, soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur desain jasa. Jawabannya, unsur-unsur desain jasa antara lain yang pertama, kontak pelanggan. Artinya seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan. Yang kedua, bagaimana sifat kontak tersebut. Lalu, adapun bauran jasa atau mix service. Artinya jasa jenis apa yang disediakan dalam segi keluasan dan panjang. Lalu ada lokasi konsumsi jasa, artinya apakah pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa seperti salon, sekolah, atau jasa perusahaan yang mendatangi pelanggan seperti catering dan jasa pertamanan. Selanjutnya ada desain fasilitas dan aksesoris jasa. Artinya bagaimana keadaan aspek-aspek fasilitas jasa seperti tata letak, warna, perabot, dan sebagainya. Lalu apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan karyawan, seperti seragamnya, kendaraan seperti warna dan logo, lalu komunikasi non-personal seperti kop surat, brosur, dan sebagainya. Lalu unsur desain jasa yang selanjutnya ada teknologi. Artinya bagaimana keseimbangan antara teknologi dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pekerjaan karyawan dan pemanfaatan jasa oleh pelanggan. Lalu ada karyawan. Artinya berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Lalu berapa rasio antara karyawan tetap dan paruh waktu. Berapa rasio antara karyawan back office dan front office. Berapa jumlah penyedia yang dibutuhkan untuk mengawasi karyawan front office. Lalu keterampilan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya. Dan yang terakhir, seberapa jauh karyawan tersebut perlu bersikap fleksibel. Lalu untuk unsur-unsur selanjutnya ada struktur organisasi. Seperti berapa lapis atau jenjang manajemen yang dibutuhkan. Lalu bagaimana mengorganisasikan fungsi-fungsi keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Lalu selanjutnya ada informasi. Bagaimana cara perusahaan menyiapkan informasi yang efektif agar dapat diterima oleh pelanggan. Lalu selanjutnya ada manajemen permintaan dan penawaran. Sejauh mana perusahaan memahami pola dan tingkat permintaan. Lalu strategi apa saja yang bisa diterapkan untuk mempengaruhi permintaan. Lalu seberapa fleksibel kapasitas perusahaan untuk memenuhi fluktuasi permintaan. Lalu untuk unsur selanjutnya ada prosedur. Seperti bagaimana perusahaan akan konsisten saat melakukan pekerjaannya agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu ada pengendalian. Bagaimana perusahaan dapat mengendalikan segala faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan, baik faktor internal maupun eksternal. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu dalam ancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operation dan non-contact operation? Jelaskan. Lalu jawaban dari saya berisi bahwa perlu dipisahkan antara high contact operation dan non-contact operation dikarenakan adanya perbedaan signifikan dalam karakteristik, kebutuhan, dan strategi yang diperlukan untuk mengelola kedua jenis operasi tersebut. Adapun beberapa alasan lain di antaranya, yaitu tingkat interaksi pelanggan yang berbeda, sehingga perlu dilakukan pemisahan. Lalu, perencanaan sumber daya yang berbeda dan pengelolaan pengalaman pelanggan yang berbeda.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3, sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasannya. Jawaban saya, dimensi pokok kualitas jasa antara lain, yang pertama, reliability, mencakup dua hal yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Yang kedua, responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan karyawan memberikan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, ada competence. Setiap karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memberikan jasa kepada pelanggan. Lalu yang keempat ada akses, yaitu kemudahan sebuah usaha jasa tersebut untuk dihubungi atau ditemui. Saluran komunikasi perusahaan yang fast respon. Lalu yang kelima ada courtesy, itu memiliki sikap yang santun, respect, perhatian, dan ramah. Lalu yang keenam ada communication, memberikan informasi kepada pelanggan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta bersedia mendengarkan kritik dan saran, serta keluhan para pelanggan. Untuk selanjutnya, dimensi pokok kualitas jasa yang ketujuh yaitu credibility, jujur dan dapat dipercaya. Artinya, mampu menjaga nama baik perusahaan. Lalu yang kedelapan, security. Artinya aman dari keraguan-raguan, aman dari bahaya, dan aman dari resiko. Lalu yang kesembilan ada understanding. Artinya memahami atau memposisikan diri sebagai pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang ke-10 yaitu tangibles. Bukti fisik dari jasa tersebut seperti alat atau media yang digunakan untuk menikmati jasanya. Soal nomor 4 berbunyi, dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas dasar geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berikan contoh dan jelaskan klasifikasi apa saja yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Jawaban saya, klasifikasi segmentasi yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa antara lain, yang pertama demografis. Pengelompokan berdasarkan demografis berarti mengkategorikan konsumen berdasarkan hal-hal yang terlihat. Di antaranya adalah berdasarkan usia, gender, pekerjaan, gaji, pendidikan, keluarga, etnis, dan status. Tipe market segmentation yang satu ini paling sering digunakan dan dapat diketahui dengan mudah melalui tools seperti contohnya Google Analytics. Lalu yang kedua, psikografis. Faktor-faktor meliputi kepribadian, motivasi secara sadar maupun tidak sadar, lifestyle, serta opini. Contoh dari segmentasi ini adalah jika target konsumen dari brand pakaianmu merupakan karyawan korporat, tapi produk yang kamu pasarkan berupa kemeja flanel atau kemeja denim, strategi pemasaranmu akan kurang sukses karena jenis kemeja ini cenderung casual dan tidak mereka gunakan saat bekerja. Lalu soal nomor 5, yaitu segmentasi pasar seringkali digunakan untuk membidik pasar konsumen. Langkah segmentasi pasar memberikan banyak dampak positif bagi komunikasi pemasaran kepada konsumen. Jelaskan dari kelemahan segmentasi pasar. Jawaban saya, kelemahan segmentasi pasar antara lain. Yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Lalu biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi
akan menjadi lebih tinggi karena sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa, bahkan mungkin akan menjadi persaingan yang tidak sehat. Misalnya kanibalisme sesama produsen untuk produk dan segmen yang sama. Lalu soal yang keenam yaitu, berikan penjelasan Anda kaitan brand positioning dan product life cycle. Jawaban saya, kaitan brand positioning dan product life cycle, yaitu product life cycle adalah suatu konsep yang penting di dalam pemasaran dikarenakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bersaing suatu produk. Lalu, dan positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak seorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing. Dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan, serta competitive advantage. Maka dari itu, kaitan antara keduanya sangatlah erat. Dengan memahami bagaimana cara kita membentuk branding positioning yang unggul, maka kita akan dapat bersaing dengan produk di pasaran. Lalu soal nomor 7 yaitu, jelaskan perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Lalu berikan penjelasan juga mengenai hubungan antara keduanya. Jawaban saya, perbedaan antara corporate design dan corporate identity yaitu corporate design adalah sesuatu yang mengacu pada penampilan suatu perusahaan, mengacu pada semua elemen visual suatu perusahaan seperti logo, tipografi, icon, skema, warna, bahasa visual, dan lain-lain. Sedangkan corporate identity mengacu pada identitas perusahaan secara keseluruhan, yaitu seluruh ciri-ciri suatu perusahaan yang menjadikannya unik dan membedakannya dengan perusahaan lain. Hal ini cukup mencakup desain perusahaan, tetapi juga budaya perusahaan, komunikasi perusahaan, dan perilaku perusahaan. Lalu untuk hubungan antara keduanya, yakni corporate design merupakan bagian dari corporate identity. Meskipun corporate identity mencerminkan keseluruhan aspek perusahaan, corporate design adalah ekspresi visual dari seluruh aspek tersebut yang setidaknya terlihat dari luar, tidak langsung terlihat. Hubungan antara corporate identity dan corporate design dapat diibaratkan seperti gunung es. Mayoritas gunung es terletak tersembunyi di bawah permukaan air. Hanya ujungnya yang menonjol sehingga semua orang bisa melihatnya. Demikian jawaban UTS Manajemen Pemasaran Jasa dari saya, Umar Fadilah. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi dan diberikan kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.